Persediaan darah saat ini menjadi hal terpenting bagi pihak rumah sakit. Palang Merah Indonesia di sejumlah daerah menyatakan persediaan darah saat ini kian menipis sehingga dirasa kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan darah setiap hari. Salah satu contohnya yakni Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng yang cukup banyak mendapat permintaan darah dari awal bulan Januari tahun 2023. Bahkan, permintaan darah setiap harinya bisa mencapai hingga 20-30 kantong darah. Kepala Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng, Dr. Rizani mengaku sempat kewalahan menangani banyaknya pasien yang memerlukan darah. Karenanya, persediaan darah sempat kosong selama 2 hari. Maka dari itu, pemerintah menghimbau agar masyarakat Indonesia tidak takut dan ragu untuk melakukan donor darah. Permasalahan stok darah seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya dapat terjadi akibat kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai donor darah. Apa sih itu donor darah? Donor darah. Donor darah merupakan upaya menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi atau pemindahan darah dari seseorang yang sehat kepada mereka yang membutuhkan. Tapi tidak semua orang bisa menjadi pendonor loh teman-teman. Mereka yang akan mendonorkan darahnya harus mematuhi beberapa persyaratan. Apa sih persyaratannya? Syarat-syarat donor darah. Yang pertama yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, laki-laki atau wanita yang berusia 17 tahun hingga 60 tahun. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat yaitu kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. Dan yang kelima, menurut Kemenkes, tekanan darah sistolik 100 hingga 120 mmHg dan diastolik 60 hingga 80 mmHg. Nah, bagi seseorang yang memiliki penyakit berisiko tinggi seperti HIV, AIDS, hepatitis, jantung, hati, dan lain sebagainya, serta wanita haid, hamil, dan menyusui, tidak diperkenankan untuk mendonorkan darah. Seseorang yang sudah memenuhi persyaratan bisa dikatakan sebagai pendonor, yang dimana pendonor sendiri dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu DDP dan DDS. DDP atau donor darah pengganti adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada orang lain yang sudah ia ketahui atau sudah ia kenal. Sedangkan DDS atau donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa donor darah tersebut diberikan. Seperti yang teman-teman bisa lihat di belakang. Di sini sedang berlangsung kegiatan donor darah yang bertempat di SMA Negeri 1 Singaraja, yang dimana para pendonor yang ada pada kegiatan ini bisa kita sebut sebagai pendonor sukarela. Baik, jadi di sini saya sudah bersama salah satu pendonor, yaitu dengan Kak Gilang. Halo Kak Gilang. Gimana nih pendapatnya Kak Gilang setelah melakukan donor darah tadi? Dan kira-kira ini donor darah yang berapa sih Kak? Ya, jadi ini donor darah saya yang pertama kalinya. Dan awalnya itu saya kira menyeramkan karena ini adalah jarum suntik dan sebagainya. Namun setelah saya coba, sangat mengesankan dan menambah pengalaman saya. Wah, keren banget tuh Kak Gilang. Bisa dicontoh untuk teman-teman semuanya. Karena itu, yang lain jangan takut untuk melakukan donor darah ya. Bagi teman-teman yang berdomisili di Buleleng dan ingin menyumbangkan darah namun tidak tahu harus kemana, jangan khawatir. Kalian dapat menuju unit donor darah PMI Buleleng yang terletak di Jalan Yudhistira nomor 3, Kelurahan Astina, Kecamatan Buleleng. Proses pengolahan darah di UDD. Hari ini bisa saja kita yang mendonorkan dan yang membutuhkan adalah orang lain. Tetapi mungkin saja besok kita yang membutuhkan donor darah dari orang lain. Donor darah, jangan takut, jangan ragu, usaha bersama membantu sesama. Ayo donor darah.